Kan sebelum kami menyampaikan terkait dengan kesaksian kami, mohon kiranya diperkenankan untuk menampilkan slide. Silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Pertama, kami diminta untuk memberikan kesaksian terkait dengan mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pencairan bantuan sosial dalam kapasitas kami sebagai pimpinan Komisi 8 DPR RI dan juga sebagai anggota DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Sosial yang merupakan mitra pemerintah, mitra kami di pemerintah yang bertanggung jawab terhadap perlindungan sosial. Nah, kami ingin menyampaikan bahwa perlindungan sosial ini merupakan salah satu dari upaya pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dalam menghadapi situasi yang dapat menimbulkan kerentanan atau guncangan dalam kehidupan mereka. Perlindungan sosial tentu merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal dalam pembukaannya dan juga di dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang 13 Nomor 11 tentang penanganan fakir miskin, dan Undang-Undang tentang pekerja sosial di tahun 2019. Nah, kami ingin mengklarifikasi terkait dengan beberapa istilah yang muncul dalam berbagai perdebatan selama ini, yaitu istilah perlinsos atau perlindungan sosial yang kerap kali disamaratakan dengan istilah bantuan sosial. Kami pertegas soal klarifikasi seperti ini agar masyarakat bisa mengetahui bahwa sesungguhnya bantuan sosial itu adalah bagian dari perlindungan sosial. Ada kategori lain dari perlindungan sosial itu adalah jaminan sosial. Kalau jaminan sosial itu adalah, misalnya contohnya adalah jaminan kesehatan, jaminan kehilangan pekerjaan, di mana negara atau pemerintah memberikan bantuan iuran bagi masyarakat. Nah, dan yang ketiga adalah ada namanya subsidi. Nah, ini semua Bapak Ibu sekalian yang mulia masuk dalam kategori bantuan perlindungan sosial. Jadi bantuan sosial sendiri itu terdiri atas dua, yaitu bantuan sosial yang sifatnya reguler seperti program PKH, kartu sembako, PIP, KIP kuliah, dan lain-lain. Dan ada juga bantuan sosial yang diambil kebijakannya pada kondisi tertentu seperti BLT El Nino maupun BLT BBM. Nah, di dalam berbagai media kita sering menyebut bahwa nilai atau bantuan sosial besar sekali. 400, misalnya di tahun 2024, 496 triliun. Tanpa kita tahu dan kita rinci dari jenis perlindungan sosial apa. Kalau tidak diklarifikasi secara lebih detail, maka orang akan mengasumsikan seakan-akan ini semuanya adalah bantuan sosial. Dan kalau kita lihat, memang bantuan sosial atau perlindungan sosial yang ada di dalam nomenklatur APBN itu menggunakan istilah perlindungan sosial yang dari sejak era COVID memang anggarannya sebesar 498 triliun, kemudian 2021 468 triliun, kemudian tahun 2022 460 triliun, 2023 443 triliun, dan tahun 2024 498 triliun. Nah, kami ingin mencoba untuk kembali kepada jenis perlindungan sosial tersebut. Ada bantuan sosial yang sifatnya reguler, yang itu Majelis Hakim yang mulia itu terdiri atas misalnya untuk bantuan reguler PKH tahun 2023 28,1 triliun, dan di tahun 2024 itu sama sebesar 28,1
28 triliun. Nah, kemudian kartu sembako itu 44,5 triliun. Di tahun 2024 juga sama, kisaran 45,1 triliun. Nah, untuk yang tadi saya sebut sebagai jaminan sosial, itu di bawah Kementerian Kesehatan 46,3 triliun, dan di tahun 2024 46,5 triliun. Ada juga bantuan sosial dalam bentuk bantuan pendidikan yang disebut dengan PIP sebesar 11,1 triliun untuk 20,3 juta siswa, dan di tahun 2024 dianggarkan 14,9 triliun untuk 20,8 juta siswa. Kemudian KIP kuliah, ya, itu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga Kementerian Agama yang merupakan salah satu mitra kami, itu 12,9 triliun di tahun 2023, dan di tahun 2024 15,1 triliun. Nah, yang kerap kali cukup besar di dalam nomenklatur perlindungan sosial itu adalah subsidi. Subsidi yang itu sebesar, terutama subsidi energi. Nah, subsidi energi ini dikelolanya tentu oleh Kementerian ESDM, ya, baik misalnya juga seperti listrik, ya, gas, itu memang terjadi kenaikan, tapi ini tidak diberikan dalam bentuk cash kepada penerima bantuan, tetapi diberikan atau dibayar langsung oleh pemerintah kepada misalnya Pertamina. Nah, itu besarnya untuk tahun 2024 sebesar 277 triliun. Justru ini yang paling besar. Ada kartu prakerja, ya, 2,8 triliun, di tahun 2024 5,0 triliun. Nah, ada juga BLT dana desa yang ditransfer ke desa yang pengawasannya dilakukan oleh Kementerian Desa. Dan yang terakhir ada perlindungan sosial lainnya. Jadi berdasarkan data ini, yang mulia, bahwa kita bisa membedakan mana bantuan sosial langsung, ya, mana yang merupakan subsidi, dan mana yang disebut dengan jaminan sosial. Jadi kita bisa mengklasifikasi secara jelas dari ini semua berdasarkan atas nomenklatur perlindungan sosial tersebut. Nah, ini semua tentu telah melalui proses pembahasan, ya, secara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama pembahasan di dalam APBN. Saya tidak perlu menjelaskan secara lebih detail dari proses pembahasan tersebut. Yang mulia, yang kami hormati dan kami muliakan, izinkan saya menyampaikan bantuan sosial yang ada di dalam mitra kami, yaitu Kementerian Sosial. Ya. Di Kementerian Sosial sendiri yang merupakan bantuan sosial itu nilainya hampir sama antara tahun 2023 dan tahun 2024, kecuali di tahun 2023 lebih besar, terutama pada program adanya anggaran baru yang disebut dengan BLT El Nino. Itu telah disepakati, telah dilaporkan kepada Komisi 8 soal anggarannya pada tanggal 7 November 2023, dan waktu rapat kerja kami dengan Kementerian Sosial diminta untuk segera untuk disalurkan kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu, Hakim yang mulia, kami juga ingin menyampaikan di dalam forum yang sangat mulia ini tentang proses pencairan dari program-program tersebut. Bantuan sosial reguler seperti program Keluarga Harapan untuk 10 juta KPM, itu mekanisme penyalurannya dilakukan dengan cash transfer, di mana, ya, Kementerian Sosial mengeluarkan surat perintah pencairan ke Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan diserahkan kepada Bank Himbara atau bank-bank pemerintah, dan langsung ditransfer kepada seluruh penerima bantuan yang berbasis pada data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Ya.
Nah, program ini, proses penyalurannya tentu saya kira harus diketahui oleh kita semua, rasanya tidak mungkin ada pesan-pesan politik. Karena langsung didistribusikan kepada penerima bantuan atau KPM yang berbasis pada DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Data terpadu kesejahteraan sosial ini berasal dari daerah, pemerintah daerah. Itu ada juklak dan juknisnya, bagaimana proses verifikasi dan validasi data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial ini, yang tentu kita semua tahu bahwa Kementerian Sosial ini menterinya berasal dari partai mana. Nah, DTKS ini datanya itu berasal dari pemerintah daerah. Setelah melalui proses verifikasi validasi dari RT, RW, kepala desa, ke kecamatan, kemudian ke pemerintah kabupaten kota, lalu diinput melalui 6NG ke pusat data dan informasi di Kementerian Sosial. Ya. Nah, ketika penerima bantuan itu dilakukan cash transfer kepada seluruh penerima bantuan tersebut, dan ada juga bantuan sosial ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Nah, penyaluran melalui PT Pos Indonesia ini salah satu pertimbangannya juga karena program PKH ini diberikan kepada setidaknya ada 5 komponen. Komponen pertama adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Yang kedua untuk unsur pendidikan. Yang ketiga untuk lansia. Yang keempat untuk disabilitas, ya. Dan tentu yang terakhir dalam konteks bagaimana ini semua bisa mengatasi stunting. Jadi dari program-program termasuk juga dengan kartu sembako. Kartu sembako nilainya lebih besar, sebesar 18,8 juta KPM, diberikan dengan cash transfer, di mana masyarakat penerima bantuan tersebut melalui perbankan atau bank-bank himbara, ya. Dan yang bulan November dan Desember 2023 ada bantuan BLT El Nino sebesar 18,8 juta keluarga penerima manfaat, dan ini juga telah melalui proses pembahasan di Komisi 8 DPR RI. Yang mulia Majelis Hakim, kami bisa tunjukkan ini adalah kesimpulan rapat kerja yang telah disepakati pada tanggal 31 Agustus mengenai anggaran tahun 2024. Demikian juga next kalau kita lihat tentang persetujuan anggaran Bansos pada tanggal 14 September 2023, dan yang terakhir pada 7 November 2023 kita memberikan persetujuan dan pengawasan terhadap Bansos, terutama Bansos BLT El Nino. Majelis Hakim yang kami muliakan, kami perlu tambahkan bahwa kalau mau jujur, tadi yang mulia menyampaikan kepada kami alhamdulillah terpilih. Sebagai anggota legislatif tentu kami menginginkan setiap program-program dari mitra kami juga kami ingin memiliki insentif elektoral. Maka setiap program bansos ini pun, ya, terus terang saja, ya, justru lebih condong dimanfaatkan insentif elektoralnya oleh para anggota legislatif daripada, ya kebetulan saya Komisi 8, misalnya dikaitkan langsung dengan proses pilpres. Ya, karena itu maka ini pun juga bukan hanya terjadi pada misalnya kami di Komisi 8, di Komisi 10 yang program PIP, program KIP kuliah, itu proses penyaluran bantuannya, dan saya kira itu tidak salah. Kenapa? Karena itu bagian dari memperjuangkan daerah pemilihan kami. Ya, jadi karena itu kalau kemarin kita mendengar ada istilah pork barrel,
pork barrel politics, justru kecenderungannya itu banyak terjadi pada pemilihan legislatif dibandingkan dengan, mohon maaf ya, dalam konteks pemilihan pemilihan presiden. Nah, perlu kami sampaikan bahwa dalam konteks yang kami rasakan, yang kami alami, ya, izinkan kami menyampaikan bahwa program-program bantuan sosial ini kan juga kerap kali dikapitalisasi dengan cara mereplikasi atau memodifikasi oleh, saya kira bukan hanya Capres 02, tetapi juga capres-capres yang lain dengan istilah misalnya PKH+, kartu sakti, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu tentu yang ingin kami tegaskan bahwa intinya semua proses penyusunan program bantuan sosial ini telah melalui proses setidaknya yang kami alami di Komisi 8 DPR RI beserta mitra kami di Kementerian Sosial berupa program-program bantuan sosial tersebut. Saya kira demikian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aceh. Pak Abdul Wahid, kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia, yang kami hormati, juga Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh sahabat kami Pak Aceh. Kami hanya menyampaikan dengan singkat saja Yang Mulia, bahwa memang benar apa yang disampaikan tadi oleh Pak Aceh bahwa untuk bantuan sosial, terutama mitra kami di Komisi 8, ini kami selaku anggota Dewan itu setiap turun ke daerah pemilihan, ya, diberi oleh Ibu Menteri Sosial untuk ikut menyerahkan, ya, ikut menyerahkan bantuan itu sampai ke tingkat desa-desa. Itu yang insentif elektoral Ya. tadi ya, salah satunya bentuknya. Ya, itu tidak hanya tahun 2024, dari mulai 2021, 2022, 2023, 2024. Itu setiap kami lakukan kegiatan itu. Yang Mulia, perlu kami sampaikan, dengan adanya bantuan tersebut kami bawa ke daerah. Apa dampaknya terhadap elektoral kami? Ternyata tidak berdampak, Yang Mulia. Contoh, di Komisi 8, 51 anggota DPR di 2024 ini yang terpilih dari 51 hanya 21 anggota Dewan. 30 tidak terpilih, Yang Mulia. Ini artinya kalau dikatakan itu adalah bantuan sosial membuat dampak kepada salah satu capres, salah satu elektoral dari Nggak usah berpendapat Pak. Nanti biar itu kita tidak ada artinya, Yang Mulia. Ya, disampaikan Demikian, aja faktanya. Ya, demikian Yang Mulia yang kami sampaikan, nanti bisa kami tambahkan dalam pendalaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Wahid. Pak Aceh, silakan dari pihak terkait kuasa hukumnya memperdalam. Terima kasih Yang Mulia. Pak Aceh, mohon dijelaskan lebih detail tentang bantuan El Nino. Karena di dalam sidang ini ada seorang ahli dalam sidang yang lalu menerangkan bantuan El Nino itu naik drastis begitu. El Nino-nya sudah berakhir bulan November, terus sampai Januari masih juga ada bantuan El Nino. Apa itu betul? Berdasarkan data yang diungkapkan tadi, apa betul ada lonjakan kenaikan bantuan El Nino itu? Lalu kemudian, tolong juga dijelaskan lebih detail. Bantuan El Nino itu apa dikasih duitnya begitu, atau dibawa gelondongan begitu, atau ditransfer juga melalui bank ke rekening masing-masing penerimanya, atau sebagian disalurkan juga.